Saya bermimpi, saya itu di kelas, masih kegiatan kelas meeting. Saya mau menuju ke WC, mau benerin jilbab-jilbab saya. Waktu tepat di bawah pohon mangga itu, saya terkejut. Di atas itu ada sesosok cewek. Dia melihat saya dan saya bertanya, "Mbak, ngapain di situ?" Dia cuma senyum sama saya, nggak bicara apapun, dia cuma senyum sambil melihat saya, sambil kakinya digoyang-goyang. Percuma bawa kawan cowok kalau kami di belakang. Udah biarin, toh kami juga berangkat tadi cuma berdua, gak ada apa-apa. Setelah itu kawan aku bicara, "Mbak, kok gak enak ya?" Udah lah, biarin, gak apa-apa, cuma lewat aja, kita kan cuma lewat, gak ganggu. Nah itu saya berjalan melewati tempat motor saya tadi yang macet. Maju lagi di pohon akasia itu ada cewek. Dia tuh duduk di atas pohon itu sambil ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat OMG, obrolan malam Jumat. Selalu temani malammu dengan keberanian, karena ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Malam ini OMG kembali berbagi kisah misteri. Tapi malam ini ada yang spesial buat OMG, karena malam ini adalah kali pertama OMG kedatangan narasumber cewek. Yang mana narasumber kita ini akan berbagi kisah misteri, yang pastinya bukan bertemu dengan Bajul Rowo. Tapi narasumber kita ini sering diganggu oleh makhluk tak kasat mata, yang membuat narasumber ini sempat sakit. Bagaimana keseruan cerita dari narasumber kita ini? Langsung saja kita ke narasumber. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Dengan Mbak Irma. Mbak Irma. Mbak Irma ini kalinya dari Martapura ya, Mbak? Yep. Sumatera Selatan. Mbak Irma ceritakan dari awal kejadiannya di mana, berawalnya di mana, supaya teman-teman yang di rumah ini bisa merasakan sensasi yang Mbak Irma rasakan. Monggo, Mbak. Dari awal kejadian itu, sehari-hari saya seperti biasanya. Waktu itu saya sekolah SMA. Saya di sekolah ada kegiatan kelas meeting. Ada yang namanya lomba futsal, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Saya dan kawan-kawan saya berkumpul lah di tempat biasanya kami berkumpul, yaitu di bawah pohon mangga. Oh, jadi sekolah Mbak Irma ini di belakangnya ini ada pohon mangga. Dan pohon mangga itu persis tempatnya di dekat WC. WC sekolahan. Iya, WC sekolahan. Setelah itu kamu bercanda, bergurau di sana, cerita-cerita banyak, dan main gitar. Jam 12:30 siang kami pulang sekolah. Biasanya saya pulang sekolah itu tidak langsung menuju kamar, tapi saya waktu itu langsung masuk kamar, rebahan, langsung tidur. Nggak seperti biasanya. Sampai aneh ceritanya. Sebenarnya nggak capek, tapi langsung tidur aja. Bawaannya pingin tidur. Iya. Waktu tidur itu saya bermimpi lah. Gak biasanya tidur siang itu mimpi, padahal siang bolong. Saya bermimpi, saya itu di kelas, masih kegiatan kelas meeting. Saya mau menuju ke WC, mau benerin jilbab-jilbab saya. Waktu tepat di bawah pohon mangga itu, saya terkejut. Di atas itu ada sesosok cewek. Dia melihat saya dan saya bertanya, "Mbak, ngapain di situ?" Dia cuma senyum sama saya, nggak bicara apapun, dia cuma senyum sambil melihat saya, sambil kakinya digoyang-goyang. Padahal pohon mangga ini sering untuk
istilahnya tempat untuk nongkrong anak-anak lah ini. Bukan tempat yang kayaknya angker, tapi enggak ini. Enggak, padahal itu di hari-hari biasa ya nggak ada apa-apa. Biasanya tidak menduga kalau di pohon itu ada sosok. Jadi kebawa ke mimpinya Mbak ya. Ya, selepas pulang sekolah tadi. Itu untung aja mimpi tuh Mbaknya. Iya, waktu itu mimpi. Setelah bangun, saya berpikir, apakah saya ada salah bicara waktu di tempat itu? Apakah saya sama teman-teman saya lakukan hal yang tidak sewajarnya? Tapi saya pikir saya tidak melakukan itu. Ada efeknya nggak setelah kejadian mimpi ini? Nah, setelah kejadian itu kan saya ada acara sama teman saya. Acara waktu itu kebetulan waktunya itu malam. Setelah habis isya, saya keluar. Saya keluar itu ke arah Waihanda, di Waihanda. Daerah Waihanda ini kan yang setelah ada bendungan besar. Ya, bendungan itu saya dijemput sama kawan saya. Setelah irigasi itu kan ada tikungan di Plengseng itu kan. Ada tikungan kalau berangkat dari sini tuh sebelah kiri ada pohon akasia. Pohon akasia yang besar sebelah kiri jalan itu ya. Pada tikungan saya berjalan, setelah melewati itu emang ada yang nggak enak sih, cuman saya abaikan. Maksudnya ada perasaan nggak enak. merinding gitu. Ya. Habis itu jalan ke depan maju sedikit itu ada dukan itu ya. Benar. Itu motor saya berhenti macet. Saya nggak tahu kenapa motor itu mati. Langsung mati. Iya, waktu di tempat itu setelah saya merasakan tidak enak itu motor saya mati. Ya saya juga kurang paham ya matinya karena apa. Apa karena mesinnya, apa karena mesinnya yang lain. Saya bingung, Mbak, kenapa motornya mati? Padahal waktu itu sudah diisi bensin, motor habis diservis. Saya cuma diam. Perasaan saya juga sudah tidak enak. Setelah itu saya kepikiran cerita teman saya. Kalau motor macet secara tiba-tiba di tempat yang tidak enak, biasanya motor itu dimajuin, dimundurin. Pada waktu itu saya tidak percaya. Tapi saya coba, apalah salah mencoba. Saya coba maju, mundur, maju lagi. Alhamdulillah hidup motor. Iya. Terus jalan lagi lah sama kawan saya itu. Waktu sampai di tempat tujuan, kami bercerita lah sama orang-orang di sana. Katanya, kamu berangkat berdua. Iya benar, berangkat berdua. Emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa sih, mungkin orang itu udah tahu. Oh, tempatnya yang Mbak ke ada acara ini mungkin udah paham dengan keadaan. Soalnya kan dia orang situ. Nggak sempat cerita ini orang yang. Nggak sempat cerita, dia cuma diem aja. Mungkin dia takut kalau cerita saya pulangnya nggak berani. Setelah itu kami pulang jam 11:30 malam. Ini tetap berdua ini. Iya, tapi ada kawan cowok 2 orang itu bawa motor sendiri-sendiri. Waktu itu kami di belakang, nggak di tengah, nggak di depan. Ya ini sama aja bohong. Iya, sama aja bohong. Percuma bawa kawan cowok kalau kami di belakang. Udah biarin. Toh kami juga berangkat tadi cuma berdua, nggak ada apa-apa. Setelah itu kawan aku bicara, Mbak, kok nggak enak ya? Udah lah, biarin, nggak apa-apa. Cuma lewat aja, kita kan cuma lewat, nggak ganggu. Nah itu saya berjalan melewati tempat motor saya tadi yang macet. Maju lagi di pohon akasia itu ada cewek. Dia tuh duduk di atas pohon itu sambil ketawa. Mukanya itu sudah tidak berbentuk lagi. Maksudnya hancur. Ya hancur. Saya menceritakan itu agak gimana gitu. Nah setelah saya melewati pohon itu, motor saya juga lebih cepat lagi dari biasanya. Kawan saya bertanya, Mbak kenapa ngebut, ada apa? Harusnya teman Mbak enggak lihat ini. Ya. Beberapa hari kemudian ada kemah. Kemah itu diadakan di sekolah, tapi mau hujan. Jadi siswanya pramuka itu disuruh masuk ke dalam kelas masing-masing. Tepat jam 12 malam, saya ngerasa lapar. Biasalah, waktu itu bingung kan cari makanan. Sudah dapat makanan, duduk sama kawan-kawan berkumpul. Kelas itu posisinya gelap. Dan saya itu dengar seorang cewek ketawa.
Tapi di tempat itu nggak ada yang ketawa. Jelas itu suaranya. Jelas, tapi jauh. Ini teman-teman Mbak Nggak ada. nggak ada yang Nggak dengar. ada yang dengar. Cuman waktu itu kan kawan saya kan pernah kan ada yang mengalami kesurupan. Mungkin kan dia juga masih peka. Saya tanya, kamu dengar nggak? Tapi dia cuma diem aja. Mungkin kan dia udah hafal kan hal-hal itu. Dia cuma diem aja. Nggak lama saya mendengar suara itu. Kakak pembina saya ada yang kesurupan. Nah, setelah kejadian di Pramuka itu, ada lagi kejadiannya. Udah habis pikir di pikiran saya. Waktu itu ada lomba kelas terbaik, kelas terbersih, kelas rapi. Waktu itu saya tidak masuk sekolah. Waktu itu kawan saya, seorang laki-laki, dia disuruh memasang lukisan yang saya gambar dari rumah sebelumnya. Dia memaku tembok. Setelah dia memaku tembok, nggak bisa kan? Berkali-kali nggak bisa. Maksudnya Pak Afuni nggak mau masukin. Iya. Terus pindah ke tempat di belakang apa di depan. Saya juga kurang paham, soalnya saya tidak masuk sekolah. Waktu itu saya sakit. Waktu itu dia memukul palunya di paku. Pakunya mencelat kena matanya. Seingat saya, mata sebelah kiri. Kena Kena apa banyak? Dibawa ke Palembang, dijahit matanya. ini lukisan apa ini yang Lukisan peta. oh gambar peta, padahal nggak ada istilah yang macam-macam dalam lukisan ini ya. Iya. Dan setelah itu kan saya cerita-cerita sama guru saya, Pak Karya. Bu, kenapa sih Bu kok kayak gitu kejadiannya? Terus guru saya itu cerita, dulu waktu itu ibu juga pernah dilihatin seperti itu. Di pohon yang Bukan di pohon, di kelas itu. di pohon. Tapi ibu tidak menghiraukannya lagi. Kawan ibu juga guru di sini pernah kerasukan seperti itu. Terus saya bertanya, sosoknya itu seperti apa Bu? Nah itu cewek. Nah setelah itu saya pulang sekolah lagi. Saya pulang sekolah, tidur lagi. Nggak biasanya tidur siang. Tak pulang sekolah aku tidur siang, ternyata main HP. Itu mimpi saya itu waktu itu di sekolahan saya ada, entahlah itu upacara apa olahraga kan, ramai di lapangan. Nah saya keluar dari kelas. Di situ ada 3 sosok di atas pohon mangga. Ya Allah, masih di tempat yang sama ini. Iya, tapi bukan sesosok yang muncul di mimpi saya waktu pertama kali. Itu 3 sosok cewek. Ya Allah. Dan saya bertanya sama guru saya, Pak itu apa sih Pak? Udah nggak apa-apa, dia nggak ganggu. Tempatnya dia di sini dan kamu di sini, jaga sikap, nggak boleh yang aneh-aneh. Masih dalam keadaan mimpi ini sempat. Iya, tapi saya sempat-sempatnya bertanya. Situ bangunlah, saya kepikiran dari mimpi yang pertama saya. Kenapa kok beda sama mimpi saya yang pertama? Dan saya bingung. Cuman itu buat saya sendiri, nggak cerita sama siapa-siapa. Setelah itu, lama-kelamaan saya tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Saya biarkan, lama-kelamaan lupa. Tapi nggak ada kejadian yang aneh, maksudnya kebiasaan yang nggak masuk akal nggak yang sering Mbak lakuin? Ada sih. Waktu itu saya sering memegang bunga. Maksudnya seneng sama bunga, yang padahal awalnya nggak seneng ini. Nggak seneng. Tiba-tiba setelah mimpi ini senang sama bunga. Bunganya itu aneh ya. Dalam logika saya, padahal saya tidak pernah memegang bunga mawar, bunga melati. Itu saya tidak pernah memegang bunga itu. Tapi tiba-tiba seneng nih. Tiba-tiba senang sama bunga itu. Terus bunganya diapain bunganya? Ya cuma pegangan aja buat Ya, pokoknya dipegang. Pak. Tapi saya tidak hirapan itu. Mungkin kan
senang-senang biasa. Dan anehnya lagi, waktu saya keluar malam sama teman saya, waktu keluar itu malam habis isya, itu di jalan ada sesosok yang muncul. Dan saya kaget lah, hampir lah jatuh dari motor. Jadi langsung kelihatan dengan mata. Iya, di pinggir jalan. Jadi Mbak ini kalau menurut saya ini bisa dikatakan indigo ini. Proses menuju indigo ini. Yang saya itu tidak tahu. Penampakan demi penampakan setelah Mbak ini mimpi kan semakin nyata ini kelihatannya. Bukan hanya dalam perasaan kan. Ya mungkin gimana ya, nggak tahu juga sih saya. Tapi waktu itu saya kan tidak yakin sama penglihatan saya. 1 kali, 2 kali, 3 kali saya lewat jalan itu emang ada, tapi beda-beda. Jadi setiap kali keluar pasti ngeliat ini. Iya. Nggak pernah berusaha untuk ini kenapa sih aku kayak gini, terus berobat supaya nggak ngeliat lagi. Sempet sih mikir kayak gitu, cuman kan saya takut. Waktu itu masih takut mau bicara sama orang tua saya, sama bapak saya, sama ibu saya. Masih takut saya akan cerita buat saya sendiri. Dan saya pun nggak cerita sama siapa-siapa. Takutnya nanti dibilang gini ya enggak. Nah, waktu itu saya lama-kelamaan capek. Saya cerita sama orang tua saya. Dan orang tua saya bilang, mungkin itu perasaan kamu saja, mungkin halu. Tapi perasaan saya kalau halu, kenapa setiap saya keluar ada sosok yang itu. Efek di badan Mbak nggak ada apa-apa ya saya melihat ini. Efeknya itu kalau di badan saya, ya tidak tahu juga, mungkin saya lagi capek atau gimana. Kalau saya setelah lihat sosok-sosok yang seperti itu, seminggu kemudian atau sebulan kemudian saya sakit, itu sakit. Sampai sekarang keadaannya seperti ini. Iya. Tapi sekarang sudah seperti biasanya. Udah terbiasa nih kayak gitu. Udahlah, kamu lagi kayak gitulah istilahnya. Iya. Dan waktu itu saya sakit kan. Saya sakit. Ada yang bilang saya kemasukan lah, ada yang ngikutin saya lah, ada yang ini lah, ada yang itu lah. Tapi saya tidak percaya. Lama-lama saya capek. Habis melihat itu saya sakit sampai 3 hari 1 minggu. Dipasang selang infus di tangan. Sampai pedih selang infus. Iya, saya di infus itu. Saya katanya kayak orang kerasukan, teriak-teriak yang gak jelas. Katanya orang ini. Iya, katanya orang yang menjenguk saya. Iya, saya kayak gitu. Saya gak percaya sama orang-orang kayak gitu kan. Waktu sakit Mbak gak ngerasain apa yang diceritain sama. Enggak, tapi justru habis itu badan saya sakit semua kan. Wah, sakit semua. Iya. Setelah itu saya berpikir, adalah kan kawan saya yang bisa melihat sosok seperti itu. Saya bertanya, apakah ada yang mengikuti saya? Dia cuma diam. Kenapa diam? Saya bicara seperti itu. Dia mau buka suara itu agak lambat. Oh, kenapa? Emang kenapa? Cara nggak apa-apa. Kalau emang ada ya nggak apa-apa. Terus dia bicara, emang ada yang mengikuti kamu. Cuman bilang itu aja. Saya kan bertanya, namanya saya penasaran kan. Sosok apa tuh itu yang mengikuti saya? Sosok cewek. Apakah dia menunggu saya? Apakah atau gimana? Apakah dia meminta tolong sama saya? Dia cuma bilang, dia cuma ingin kamu menjadi orang yang lebih baik lagi. Oh, jadi ada maksud dari kejadian ini. Untuk Mbaknya nih mungkin ada sesuatu lah yang kurang pas mungkin ini. Memang saya akui sebelum kejadian itu saya sholatnya juga belum tepat waktu, belum full. Dan kadang juga sering berkadang juga sih waktu itu. Jadi kalau saya itu mengatakan
sholatnya dibenerin lagi, jangan sering begadang malam, jangan yang aneh-aneh, jangan yang menyimpang dari situ, dari agama. Dari sana. Terus saya bilang, kalau emang gitu maksudnya kenapa dia masuk dan ikut sama saya? Dia cuma diem, nggak mau jawab. Mungkin ada rahasia lah yang nggak mungkin disampaikan. Mungkin kan setiap orang ini kan punya khodam pendamping. Siapapun orangnya pasti punya khodam pendamping. Jadi khodam pendamping ini nggak bisa diceritain kepada orang lain. Cuman kalau Mbak ini dengan adanya ini diarahkan untuk menuju kebaikan, ini kan malah terima kasih Mbak. Walaupun dengan kejadian yang menurut saya cukup serem nih. Ya tapi kan kalau niatnya begitu, kenapa saya diliatin hal-hal seperti itu? Cuman akhirnya nih Mbak gimana untuk nyikapin kejadian-kejadian ini? Dan akhirnya saya memutuskan mungkin itu jawaban dari pertanyaan saya. Setelah itu saya mungkin sholat, mungkin habis sholat ngaji, dapatnya kalau nggak sabar ya satu ain itu. Udah itu tidak ada kejadian lagi. Tadi ini rest nih. Tapi anehnya lagi setiap keluar ada yang timbul. Betul kan Mbak udah nggak ngerasa takut kan, yang jelas sudah karena terbiasa. Iya, tapi itu sudah terbiasa. Tapi kalau waktu badan saya tidak enak, capek atau apa, banyak pikiran apa seperti apa itu, saya melihat itu pasti saya jadinya sakit. Berarti kalau bisa saya tangkap ini ada senturan sebenarnya dalam dirinya Mbak ini yang punya, mohon maaf nih, sedang pendamping dari leluhur mungkin. Ada makhluk asal yang sifatnya kurang baik, mungkin menurut khodam pendampingnya Mbak ini berbentur, auranya berbentur. Yang mungkin niatnya kurang baik sama Mbak, berbentur dengan khodam pendamping Mbak yang kalau memang fisiknya Mbak ini nggak sehat, ya Mbak sakit. Namun kalau Mbak ini sehat, insya Allah nggak sakit. Mungkin ini karena kan melihat cerita Mbak dari awal ini, sebenarnya Mbak ini adalah garis keturunan atau mungkin khodam leluhur yang bisa melihat makhluk astral ini. Sebenarnya orang tua saya itu tidak ada yang seperti itu, tapi tidak tahu sama kakek begitu. Mbak saya itu tidak tahu. Tapi sekarang udah istilahnya setiap ketemu udahlah, yang penting lewat aja ini. Iya, tapi perlu saya cerita sedikit ya. Waktu dari awal itu saya bisa melihat seperti itu. Saya sama orang tua tidak seperti biasanya, tidak sedekat biasanya. Saya kalau dibilangin suka lega, biasanya kalau dibilangin cuma bisa diem, nggak berani bantah, itu saya ngegas, bantah itu. Dan orang tua saya pun merasa aneh, tapi cuma diem aja. Lama-kelamaan orang tua saya hilang. Saya didudukin, disuruh cerita. Ditanya, "No, kamu itu kenapa kalau orang tua bicara kasih tahu kamu itu ngegas dan suka membantah?" Saya cuma diam. Perasaan saya juga aneh, kenapa nggak seperti biasanya saya dibilang orang tua, nggak kayak gitu. Tiba-tiba di hati itu jengkel, suka marah-marah nggak jelas. Saya pikir-pikir waktu malam, waktu itu saya nggak bisa tidur, sampai nggak bisa tidur. Kenapa saya kok bisa kayak gini? Kalau mau bisa lihat ya bisa lihat, tapi jangan berdampak pada keluarga saya. Waktu itu saya sampai nggak bisa tidur mikirin itu. Dan waktu habis lihat seperti itu, saya pulang ke rumah. Orang tua saya bilangin baik-baik, saya bawaannya pengen marah. Tapi alhamdulillahnya sekarang bisa mengenal Allah. Jadi Mbak ini setelah kejadian dari awal, Mbak ini gimana nyikapin ini supaya nggak kejadian? Mbak ini sering, mohon maaf nih, bantah dengan orang tua, terus pengennya marah, ini gimana Mbak? Saya menyikapi hal itu, saya cuma bisa diem, habis itu diem, sholat malam. Saya minta petunjuk sama yang di atas. Saya sering-sering sholat, sering-sering ngaji juga. Dan saya ketika mau marah, saya ingat sama yang di atas. Dan pesan dari saya untuk yang di luar sana,
Sejengkel apapun dan sebenci apapun kalian kepada orang tua kalian, itu tetap orang tua kalian. Memang pesan yang luar biasa, cerita yang luar biasa, yang bisa kita ambil pelajaran. Gimana pun keadaan kita, masalah kita dengan orang tua, sejengkel apapun, mereka tetap orang tua kita. Satu lagi, setiap kejadian yang tidak masuk akal di logika kita sejatinya memang benar-benar ada. Karena makhluk asal itu suka nggak suka, mau nggak mau mereka itu ada. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.